kita harusnya akan melihat ya draft ban and pick akan seperti apa. Karena red side yang dimanfaatkan oleh Geek Fam, react seperti apa yang akan mereka bawakan karena globes. Langsung dibuang. Langsung dibuang. Sama-sama respect ya, target ban juga ini terhadap beberapa player. Gatot hilang, Warwan hilang, Toy nggak bisa menggunakan Warwan juga. Butterflies born Shoot it. Wow, shoot it. guided by lanterns light. React seperti apa lagi? Maukah? Sebenarnya kalau kita ngelihat Fanny untuk make it nih Om, gimana? Funny. Iya. Funny dari Make It sebenarnya oke. Tapi menurut gue gak terlalu masuk ke dalam tempo permainan dari Geek ya. Karena saking cepatnya biasanya Make It masuk sendiri ya, dia gak bisa di cover juga. Itu yang jadi masalah kalau kita mau ada player Funny. Berarti bisa dibilang Fanny cocok emang sama permainan alter ego kemarin yang game 1 Om ya? Ya benar. Itu cocok banget ya Karena semuanya masuk. super agresif, bener-bener super agresif. Sangat agresif. Tapi sekali. sayangnya Prime segame Om. Iya, itu dia. Tapi kita akan melihat peraduan dari Assassin, seharusnya Yusun Shin dan juga Lancelot harus menjadi pilihan. Dan dilepaskan untuk kedua hero tersebut. Nah, bola panas di tangan RRQ, mau Lancelot atau Yusun Shin atau ambil yang lain dulu tidak masalah. Mereka bisa memilih nanti di pick kedua dan ketiga mereka. Ya, Cici malah bisa di sini diamankan loh. Yap. Ya, tapi potensinya mungkin bakal ada Battle of Assassin ya. Atau ya kalau bicara tentang hero yang nyaman kemarin kita lihat referensinya juga Zunes dengan Hayabusa. Ya, dan Hayabusa lah yang mendapatkan kemenangan untuk RRQ ya. Jadi seharusnya pilihan Parsha akan diberikan kepada Geek Fam mau pakai yang mana nih. Oke. Farsanya diambil karena pilihan Assassin terlalu banyak sih. Ya. Mau coba untuk manfaatin Yisun Shin kah? Karena kemarin kita ngeliat Geek Fam pakai Yisun Shin juga Belum ya. kalah gamenya. Bener, bahkan Suyonya jauh lebih menyala tuh dibandingkan dengan Yusun Shin. Power. Yap. Oke. Akankah dimanfaatkan kembali Yisun Shin atau mengambil hero-hero setupnya dulu karena Cici terbuka buat ngambil EXP. Karena kan Cici sekarang lagi hype banget juga ya Om. Sangat. Dan Cici tidak atau belum. Wow. Aku Belum kira mau jadi Cici pilihan. dulu ya. Valentina Lancelot. Ya. Ya ini berarti Cici bisa dipegang dengan RRQ. Kalau mereka mau untuk menggunakan Cici juga. Iya. Tapi belum kelihatan ya. Atau bahkan kita bisa singkirkan Cici dulu nih. Ya, Lebih ngambil yang punya sisi power. ya kemarin juga bisa terlihat ya kalau Res menghadapi Lancelot itu Wow, Fanny Hylos. Tapi ini bukannya Hylos, Cici kah ini? Salah satu jawaban untuk Hylos. Yap. Dipegang Cici dengan Yo-Yo Blitz dan juga Curtain Call. Tapi Moskov dulu ya. Karena kayaknya pilihan EXP-nya juga untuk bisa menghentikan laju dari Farsa dan juga Fanny. Arlot masih terbuka. Yap. Tapi ya lebih yang pasti gold lane yang aman dulu nih. Moskov buat Kenzie. Ya, salah satu hero comfort juga untuk Kenji. Experience the youth Oh, Ranger. suffering. Hero Toy mungkin yang akan ditargetkan oleh Geek Fam. Cloud ya abis ini berarti. Kalau hero toy lagi. I am not the only one bound by these chains. Mau ban Cloud Iritel kalau emang mau target Karatoinya. Ya. Karena kan ini masih sangat fleksibel untuk Hylos. Referensi Hylos EXP juga baru aja kita lihat tadi kan. Meta sekarang Flower Flash. Come on, Dexter. Banyak It's arah our dan Cloud. showtime. Dipaksa Iritel mungkin. Ya. Atau Iritel udah mulai geser. Muncullah Bruno. Bruno ya, itu dia. Bruno kayaknya lebih better. Good Iya. option juga. Flying tackle-nya bisa menjauh, bisa efek stun juga ada. Terus juga Hasclaw berserker, Hasclaw ya ada yang ganti Melvin Gun dulu untuk second-nya, ada yang langsung berserker juga. Itu lumayan deres untuk HP gain dia nanti. Oke. Dan last ban dari RRQ. Cho. Wipe out all the injustice in the world. Hero dari Baloyski ya. Yang kemungkinan juga akan dipakai. Tapi jangan lupakan, Gops juga kalau misalkan ya, biasanya kalau bawa adanya tank jungler, EXP damage itu juga Benedetta kan. Yap. Masuk ke radar. Badang. Oke, dan Badang. Harusnya Badang Baloy kah? Ya, Badang nih. Soalnya Gatot Kaca di ban ya sama. Itu combo bagus banget antara Gatot Kaca dan juga Badang. But let's see sekarang 2 pick yang bakal dipakai oleh RRQ. Melihat adanya Fanny, sepertinya untuk early-nya mereka bisa jaga. Tapi Toy-nya nih mau ke hero siapa? Kayaknya Bruno sih paling aman Iya. ya. Walaupun hari terbuka juga, tapi kayaknya kalau diarahin ke hari, ujung-ujungnya nanti mereka sulit sih Om. Kayak sini. Sulit ya. Oke, tapi 2 pick terakhir dari RRQ. Akan menjawab juga high loss-nya
bisa di EXP atau di ROM dan Cici-nya baru diambil. Hylos dan Kimi Goldland. Oke, Cici Long dan time no see. Iya, berani ya dengan Kimi yang bakal dipakai buat jadi gold lane. Inceran dari Geek pasti ini akan langsung menuju ke gold juga sekarang. Tapi untuk robornya dari Geek, Flow of times continue. Arlon I am the EXP constant that Arlon. breaks the tide. bakal dipegang dengan Gops dan salah satu pegangan hero Gops ini Arlon. Yep, Arlot yang punya sisi juga. Betul. Dia bakal cukup sulit untuk ditabrak langsung. Ya, dan Kimi berarti dipaksakan untuk purify ini. Kimi yang nggak terlalu aman sebenarnya. Oke, atau tetap Kimi Flicker. Ya, bisa juga. Oke. Itu dia. Sudah diambil, wow. Weh, Kingdom semakin rame di pojok ya. Oke, Kipam Unity juga nih. Rame banget di sebelah sini, Ol. Yes, karena ini rivalitas yang seru ya. Karena Alarq sering tersandung dengan adanya Geek Fam. Tapi Iya. ya kemarin udah dibalaskan juga keadaannya. Redemption yang akan kita lihat di match kedua di hari ini antara Geek Fam berhadapan dengan Alarq Hoshi. Oke, kalau begitu. Sekarang sebelum semuanya kita mulai. Seperti biasa kita ingin dengar bagaimana semangat dari Geek Fam Unity dan juga Kingdom. Jadi langsung saja MPL Arena. Mana suaranya? Selalu ramai ya, seru sekali. Selalu dari kemarin loh ini minggu pertama mengobati rindu kangen nonton MPL nih langsung berbondong-bondong. Tapi kita udah lama nggak ngelihat Kimi Goldland ya. Sangat malas sekali. Yap. Akankah match up-nya sulit nih ketemu dengan Moskow? Sebenarnya bisa bilang sulit gak sulit ya. Kalau di early game memang bisa dikontrol dengan Kimi, seharusnya bakal aman dan kita bisa lihat di minimapnya di freeze loh. Iya. Dibelakangin dari kata poni dari Jikensinski. Ditekan ya. Oke. Peraduan itu Wandera. Berhasil Oke. diamankan oleh Zunes. Oke, dan Baloyski hampir saya menjadi korban. Zunes bagus banget penggunaan skill cable. Ya, karena memang kayaknya tipikal assassin adalah sebagian jati diri dari Zunes ya. Yep. Kalau kita lihat. Sementara Boy masih berusaha untuk bisa mendapatkan satu wave yang ada di bagian depan, tapi dihadang oleh dua orang sekaligus. Oke, ini menarik sih ya, karena emblem yang dipakai oleh Res ini Tenacity bukan FOB yang bisa kita lihat itu ada di ya, atau di tengah-tengah emblemnya dia. Lebih nyari sustain nahan damage berarti ya. Iya, Oke. tapi gak terlalu deres dong berarti nanti kalau pakai Oro X juga. Ya, nggak maksimal ya jadinya. Alright. Karena top lane ternyata nggak terlalu banyak pergerakan yang berlebih juga, hanya memantau saja dari kejauhan. Sembari melihat di gold lane-nya, tapi di atas. Oke, Gops masih berjuang sendirian cukup pede deh, walaupun dua orang harus dihadapi tapi masih santai. Ya, dia harus ngalah dulu sih. 2 lawan 1 untuk clear-nya. Sementara area river sudah mulai dikuasai oleh pemain-pemain dari Aransi, tapi Aboy. Yap, sementara Rins mundur sedikit. Dan juga Zunes mulai join ke dalam pertempuran, numpang lewat Zunes. Akankah ada James bisa dihasilkan, tapi hampir saja Zunes. Ya, Aboy flicker dan cutthroat hampir juga bisa merenggut nyawa dari Aboy. Ya, informasi telah disampaikan juga, cutthroat telah digunakan, tapi harusnya nggak masalah, nggak bakal ada inisiasi berlebih lagi karena setup menuju ke arah turtle akan segera kita lihat. Dan Gops mau tidak mau, flicker pun harus dia keluarkan karena tadi ada tekanan yang memang dilakukan juga oleh Rins. Ya, level dari Gops juga ditahan ya, masih di level 3. Dan so far dari RQ mungkin mereka bisa pegang turtle yang pertama ini. Yep. Kecuali memang ada kontes dari Geek yang bisa dilakukan. Mereka menggunakan Fanny dan mereka mendapatkan turtle yang pertama, itu luar biasa loh. Itu luar biasa, bagus sekali. Tapi sekarang kita lihat Mekins mulai join ke dalam pertempuran dan ada terlihat ada Penta dan Segujan. Boleh. Rins yang masih bisa untuk kabur dan Resnya masih bisa menyelamatkan diri. Wow, permainannya begitu rapi, setup yang begitu baik juga, dan Fanny dapetin turtle. Iya, turtle yang pertama loh, itu di luar dari pola permainan penggunaan Fanny dan sekarang Abu menjadi satu incaran. Zunes mendapatkan point kill. Ini dia alasan kenapa Zunes berhasil mampu untuk masuk ke deretan line up dari Alarq Hoshi. Insting assassinnya, mekaniknya juga luar biasa. Yap, semuanya untuk assassin user ya. Buat Zunes sendiri Hayabusa kemarin. Buset, Omuamu Keren. versus everybody. Ngomong versus saya berbadi nih Om. Loh, saya kira kalian ada yang ikut. Wow. Oke, tapi ya prediksi yang tumben banget deh ya. Pak Pulung ikut mayoritas ya. Iya, tumben nih mayoritasnya saya ini. Tumben lah, bisa Pak Pulung ikut. Sementara sekarang Zunes mencoba untuk pindah, tapi Zunes tertangkap. Bisakah Zunes selamat dan masih bisa. Zunes menunjukkan kelasnya. Zunes, mechanical gameplay yang benar-benar targetnya Aboy, dan Aboy. Terus. Yap, mid-nya yang memang dipatahkan sekarang oleh RRQ. Iya. Mereka dapetin temponya di bawah juga dari toy-nya.
unggul lumayan ya. Kalau kita melihat dari levelnya juga bagi Toy. Jadi sejauh ini ya Toy nggak ada gangguan sama sekali. Lancelot dari Make Kids. Ini belum bergerak kemanapun juga. Masih Yep. farming. Kita punya Battle of the Young Blood antara Young Blood dan juga Young Blood soalnya. Nggak ada veteran di sini. EXP laner nomor 2 dan nomor 3 nih. Dan tapi asisnya masih jauh ya, masih dipegang sama grup berarti. Total killnya juga ya. Iya. Sedangkan dari Res lebih ke damage taken per minute itu yang lebih besar mungkin dengan kira-kira dibawakan dengan dia kemarin. Yap, dan Toy. Action Pulse dikeluarkan, berhasil didorong tadi dengan satu lagi. Spiro Misery dan masih gagal untuk bisa mendekat ke arah dari Kenzie. Wah ini Kenziski bener-bener ditekan banget ya, harus Yep. dipaksa ngalah terus-terusan berarti. Oke, di tempat yang berbeda. Ada sebuah pertempuran. Sudes berusaha untuk bisa mendapatkan karena Make It. Terbakar. Sudes. Wow. Di tempat yang lain. Dengan ada satu Vengeance yang langsung diaktifkan oleh Rez. Dan baru saja terlihat ada satu Final Slash yang gagal. Wow, Blood Retribution tadi ya. Iya, Bloody Retribution itu. Dapetin Meledak. efek bakaran juga. Ini bagus banget ya. Yap. Step-stepnya tuh kayak jelas gitu. Mau oke, kita pressure mid lane-nya dulu. Gold lane-nya biarin aja karena Toy-nya anteng banget. Dia terus-terusan bisa ngasih damage yang konstan untuk menekan Kenziski. Yap, dan Rins berhasil tadi mendorong mundur ke arah Kenzie dan juga Paloy. Dan di mana mereka berhasil mendapatkan karena satu otot yang ada di bagian bawah. Nih slow tempo yang dipegang dengan Jin juga belum bisa mereka maksimalkan. Meskipun tempo mereka tahan selama mungkin. Yap, dan Final Slash tadi berhasil mengeluarkan Rez, tapi Rez masih cukup. Dan sekarang ada sebuah battle lagi yang dilakukan dan Rez down. Yap. Dan Aboy. Satu buah Arcane Shake dan Shadow Strike dikombo dengan Feeder High Strike Curian mampu memfollow up damage atas Final Slash yang dilakukan juga oleh Gops sehingga Rez harus tumbang. Tapi bottom lane outer turretnya sudah hancur nih di tangan dari Toy. Yap, dan Sudes berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena dari Gops. Dan dia sebuah pertempuran yang begitu baik. Sudes berusaha untuk bisa mendapatkan karena Gops. Waduh, Aduh ini Fanny udah kayak capung-capung ya semua ya. capung. Bagus banget loh sekarang. Iya, dari kemarin kita kasih lihat Fanny ya. Cukup berkelas sebenarnya. Tapi di bagian bawah ada recall dari Kenzichi. Beneran recall atau? Oke, recall bener. Jauh soalnya dari turret dia ya, kayaknya kalau jalan bahaya. Recall beneran ternyata, tapi hati-hati nih. Zunes recall sekalinya dia datang lagi ke setengah map dari Rain of Dawn. Itu adalah tanda bahaya buat Geekfam. Yap. Dan dari Make-nya masih farming. Ini belum banyak. Yap, dan tertangkap basah. Baloy tidak bisa melakukan apapun sementara di bagian tengah. Wow, Zunes. Steel cable yang begitu indah. Wah langsung pada intinya Malefic Roar item kedua untuk Zunes, Om. Ya, pengincar ya. Sebuah burst damage yang besar ketika dia muncul juga. Jadi targetnya udah jelas. Antara Alboy atau Kenzie yang memang nggak siap nanti kalau dia hadir. Bahkan kayak mau ke Baloy juga untuk saat ini masih sangat possible. Yap, sementara sekarang Kenziski malah tertangkap basah Castron. Kembali Sudes menjadi sementara begitu mengerikan di tempat berbeda. Aboynya masih menyelamatkan diri. Sementara sekarang ada Gops yang mengejar karena Toy di mana sekarang Toy pulang sebanyak tapi Sudes tertangkap basah. Sudes masih sempat untuk bisa kabur. Dengan satu kabel ya ternyata, tapi di sisi lain Turtle berhasil untuk diamankan oleh Make It dan orange purple buff-nya hilang. Purple buff hilang loh. Wow, itu dia. Kesempatan yang dicari dengan Geek ya. Mereka harus bisa meredam juga biar Zunesnya nggak dapetin purple buff. Tapi pertukaran yang belum masih wise. Waduh, Paloyski ketangkap lagi kah? Satu hit terakhir. Selamat. Masih selamat. Tapi middle altar turretnya juga udah mulai ditabrak. Make It harusnya farmingnya udah cukup guys ini untuk ngebantuin lagi dari segi team fight, Om. Sudah cukup harusnya untuk Make It-nya ya. Karena damage-nya dia udah punya juga. Jadi secara level nanti ya akan sedikit berimbang berhadapan dengan Zunes. Karena memang keadaan dari Make It ini sangat dibutuhkan untuk bisa nge-burst. Belum ada yang bisa langsung ke belakang dan menjangkau mungkin ya menuju ke Toy. Oke, di tempat berbeda. Kenzie masih berhasil mendorong tadi dengan Spiro Mystery. Zunes menyisakan setengah bar HP saja. Yap, nancep tuh ya. Tapi untungnya udah cukup jauh dari jangkauan. Tapi pertukarannya mungkin outer turret bottom lane yang bakal coba untuk didorong oleh Kenzie sendiri. Sakit banget lihat Make It ke arah Zekret. Yap, sementara sekarang Gops tepat berada di depan dari Idok. Mereka berhasil menangkap ke arah Gops kah? Tapi Abu dengan Glow Span tadi udah langsung dikeluarkan. Gops berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut. Tapi Gops malah terikat tadi dengan ada satu tertes gol. Hanya saja sekarang Balai mencoba bantu dan juga memberikan backup. Tapi ternyata masih terlalu kuat. Pemain-pemain Anarchy untuk bisa ditumbangkan di dalam area defensif. Kick farm. Baloyski 0-3-0. Karena memang terlalu tipis sih, tapi Make It. Make It mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Riz. Tapi masih ada wing by wing. Ada satu lagi Phantom Execution dan menyelamatkan pergerakan Make It. Oke, walaupun hampir terikat juga ya dengan dari Curtain Skull. Masih terlalu jauh dari jangkauan dan gak ada teman lainnya juga yang berhasil untuk diikat.
sampai akhirnya Mikic masih selamat. Tapi ini Baloyski jadi korban terus-terusan Om. Tapi itu pengorbanan yang bagus buat aku ya. Untuk Baloi sendiri karena goalnya ini tidak jauh berbeda meskipun banyak aksi yang sudah kita lihat dari arah. Iya sih. 7-3. Ada pertukaran sih yang jadi PR juga soalnya Kenzinski-nya masih sempat farming ya. Ya Mekit juga farming dari tadi levelnya sama meskipun dia belum terlalu tampil ya mungkin dari tim fight-nya. Tapi 5 lawan 5 ini akan menjadi penentu sekarang untuk di Lord juga. Karena untuk di lane jauhnya bisa dipanjangkan dengan Kenzinski, dia bakal bermain di bagian bawah. Dan ini akan menjadi distraction, pengalihan isu untuk arah. Apakah mereka mau pilih di bawah atau mereka tetap paksa untuk dapetin objek? Yap, dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan, tapi sekarang ada serangan lagi dilakukan. Sudes! Begitu menggila mencoba untuk bisa mendapatkan Karabui, tapi Abu masih berhasil selamat dan tertangkap basah. Tertangkap basah kali ini Sudes. Ini mungkin waktunya untuk meredam kah Om? Iya, waktunya untuk tidak terlalu bermain agresif seperti tadi juga. Karena sudah mulai terlihat dari gignya mereka menempatkan 2 layer. Bahkan tadi ada si Balo yang nunggu di belakang juga. Oke, sekarang Idok berusaha untuk bisa kabur. Tadi Mekit tertangkap basah kah? Mekit masih berhasil lari ke Glass ke tempat yang jauh lebih aman dan terdengar ada confirmer saya udah langsung dikeluarkan. Idok yang berusaha untuk bisa maju dan juga mengusir ke arah beberapa player, tapi ada Gloss baru udah langsung dikeluarkan pula. Gops harus merasakan bagaimana Yoyo yang begitu menyakitkan. Tapi Redsnya, bahkan sekarang ada Kenzie udah mulai jadi kena pertempuran tapi masih bisa kabur lagi. Habis wall ke tempat yang jauh lebih aman, Spiro Misari dan mendorong Idok tadi. Yap, Zunes tanpa adanya purple buff hadir juga akhirnya tarik mundur lagi. Rins yang terlalu terlihat posisinya dan kena juga sama Kenzinski tadi ya. Yap, dan item dari Mekit terlihat sudah mengerikan ya. Dari War Axe, Brute Force, dan bahkan Endless Battle yang baru diselesaikan juga dengan dia. Yap. Dan mereka berusaha untuk bisa mendapatkan karena Lord ini yang apakah ada gangguan begitu berarti tapi Rest tertangkap basah Kadirian Rest. Glorious Parwell langsung dikeluarkan Panzer Backsack mencoba untuk menyakitkan dan Toy menjadi korban. Kerugian yang cukup besar berhasil dialami oleh RRQ. Yap, dan harusnya ini akan menjadi free lord untuk Geek Fam tanpa adanya upaya kontes yang bisa dilakukan karena 3 versus 5 teamfight yang cukup sulit dan besting yang bisa dilakukan oleh Wah, Zunes Panzer adalah tunggu saja. Wow, make it. What? Yap, melihat sedikit peluang tadi dan bahkan untuk recall positioning yang terlalu terbuka mungkin dari Idok sehingga langsung diterjang saja dengan Mekit. Wah, enak banget melihat. Mulus ya, lurus aja gitu. Sabar ya, kayak dia fokus farming dan akhirnya teamfight di waktu yang tepat sampai akhirnya kita ngelihat modal dari Endless Battle-nya udah selesai. Yap. Baru keluar dikit tapi dari area tengah. Web. Phantom Execution, Tonros kembali. Mau tidak mau, Rings langsung balik kanan. Ya yang Phantom Execution gue yang kaget. Ya, tapi benar-benar dicari juga ya. Dicari. Dan, ya ini dia dari Lancelot yang sudah menyelesaikan item juga dan sudah mulai kelihatan ya impact-nya ketika dia join dari tim fight-nya. Oke. Bottom lane, inner turret akan segera ditabrak dan Baloyski sedang mencoba untuk mengintip dan 1v1. Yap, 1v1. Mulai tidak berdampak cukup maksimal nih sekarang. Ya ini purple buff dependent dari Zunes juga buat dia susah bergerak. Yap. Set pulse dikeluarkan, Lord dibiarkan sendirian. Ya akan dibiarkan dulu dan harusnya base turret masih belum bisa dihancurkan secara mudah ya. Karena ini masih Lord yang pertama juga, tapi lagi-lagi 1v1. Waduh, sakit banget, Ya sudah mulai kelihatan kayak dari Mekit sendiri sangat sulit untuk bisa diisi ketika ada pertukaran 1v1 tadi. Iya. Dan juga purple buff yang harus menjadi bensin utama dulu sih untuk Zunes yang akhirnya tadi pas 1v1 gak ada purple agak susah dan agak berbahaya. Ya, kita lihat goldnya yang tadi kita bilang unggul sedikit ya untuk RRQ setelah begitu banyaknya mungkin aksi-aksi solo kill yang bisa didapatkan atau dari Zunes yang bisa dapetin 5 poin kill di early ini sudah mulai tertutup dan bahkan dipegang dan Geek sangat jauh. Oke. Coba untuk langsung membuat karakter brute force Zunes-nya juga saat ini Om. Karena tadi dia kayak ketangkep dengan cukup mudah ya dengan pin track-nya. Oke, Baloy. Mencoba untuk bisa maju ke arah terdepan tapi traction pulse-nya. Ada flicker. Bahkan tadi terlihat tersenggol yang langsung dikeluarkan. Sementara Aboynya masih berusaha untuk bisa menyamakan dia. Baloy skill berhasil langsung diamankan. Sementara Zunes. Zunes berhasil langsung diambil pula. Tapi Restnya berusaha untuk bisa menyamakan dia. Dan Rest langsung menjadi korban belum. Megis berusaha untuk bisa mendapatkan band tapi bisa gak kena. Tapi Pancer begitu indah. Megis mencoba untuk bisa memaksakan keadaannya. Yang menjadi korban bagi sekali. Oke. Luar biasa loh. Hanya menyisakan satu pemain saja, Rins. Mampukah dia bertahan? Karena Geek Dan masih ada Kenzinski. 1 damage per second yang begitu luar biasa. Ada satu lagi penetrasi langsung dikeluarkan. Rizal langsung aja diganggu. Bisakah dia bertandang? Tidak bisa game. Yang pertama, Geek. 1 poin berhasil diamankan oleh Geek Fam. Redemption
menuju ke arah The Kingslayer. Mampukah kembali mereka dapatkan? Tapi ini masih game yang pertama. Early game yang terseok-seok.